Saudara, pada video ini akan dijelaskan tentang teori dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk menjelaskan mekanisme perkembangan hewan, terutama hewan-hewan multiselular. Teori-teori tersebut muncul sebagai respons ilmuwan terhadap rasa ingin tahu masyarakat pada saat itu tentang bagaimana hewan itu berkembang, terutama manusia. Mengapa zigot yang terdiri atas satu sel yang merupakan peleburan dari gamet jantan dan gamet betina itu bisa berkembang menjadi manusia sempurna, lengkap dengan organ-organ tubuhnya, tersusun atas berbagai macam jaringan dan beragam jenis sel. Karena hingga awal abad ke-19, masyarakat masih percaya bahwa di dalam gamet itu sesungguhnya terdapat miniatur manusia. Jadi di dalam ovum manusia itu diyakini ada miniatur manusia yang disebut dengan homunculus. Nah, homunculus ini yang kemudian akan berkembang, bertambah ukurannya, kemudian lahir sebagai manusia yang lengkap dengan organ-organ tubuhnya. Nah, teori ini kemudian dikenal sebagai teori preformasi karena menganggap bahwa pada gamet itu sudah ada miniatur manusianya, sudah ada miniatur hewannya, tinggal bertambah ukurannya, kemudian pada akhirnya bisa lahir sebagai individu yang sempurna. Nah, miniatur itu yang kemudian disebut dengan homunculus. Jadi proses perkembangan manusia itu seakan-akan mirip dengan rangkaian boneka yang ada pada slide ini. Jadi kalau Anda kenal ada Russian nesting doll, berupa rangkaian boneka dengan berbagai macam ukuran. Jadi seakan-akan proses perkembangan hewan itu hanya pertambahan ukuran saja, bukan perubahan bentuk, bukan diferensiasi. Jadi hanya berkembang dari ukuran kecil menjadi besar, dan kemudian lahir sebagai individu yang sempurna. Kurang lebih seperti itu gambaran tentang teori preformasi ini. Nah, setelah Anthony van Leeuwenhoek menemukan spermatozoa dengan menggunakan mikroskop sederhana hasil temuannya, teori preformasi ini kemudian pecah menjadi dua. Ada yang disebut dengan animalculis atau spermis. Kelompok animalculis ini meyakini bahwa homunculus itu adanya di dalam spermatozoon. Jadi miniatur manusia itu adanya di dalam sperma. Jadi laki-laki lah yang menentukan perkembangan embrio itu. Nah, sesungguhnya paham animalculis ini sudah ada sejak zaman Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, kelompok lain yang tergolong sebagai penganut preformasi ini adalah kelompok ovulis. Kelompok ovulis ini dimotori oleh Charles Bonnet yang menyampaikan bahwa homunculus itu bukan di dalam spermatozoon, tapi adanya di dalam ovum. Buktinya apa? Buktinya
telur insekta itu bisa berkembang menjadi individu yang sempurna tanpa dibuahi oleh spermatozoa. Nah, proses perkembangan telur tanpa fertilisasi itu yang disebut dengan parthenogenesis. Jadi Charles Bonnet meyakini bahwa justru di dalam telurlah atau di dalam ovum itulah terdapatnya homunculus itu. Jadi sperma hanya berfungsi untuk merangsang perkembangan homunculus yang ada di dalam ovum itu. Nah, setelah hasil percobaan Lazarus Spallanzani, ditemukan bahwa ovum dan sperma sesungguhnya keduanya sangat penting untuk perkembangan embrio. Jadi ovum tidak bisa berkembang sendiri tanpa campur tangan dari sperma. Sperma tidak bisa berkembang sendiri membentuk embrio tanpa campur tangan dari ovum. Jadi keduanya, ovum maupun sperma, dibutuhkan untuk proses perkembangan embrio. Oleh karena itu, sejak saat itu teori preformasi tidak bisa dipertahankan. Nah, ada teori epigenesis. Teori epigenesis ini dipelopori oleh Caspar Friedrich Wald. Dari hasil pengamatannya pada telur ayam yang sudah dibuahi, Wolf tidak menemukan adanya struktur yang disebut dengan homunculus pada sel telur ayam yang diamatinya itu. Jadi tidak ada homunculus itu. Yang ada adalah bahwa pada telur ayam itu mengandung bahan-bahan berbentuk granula yang kemudian menyusun diri membentuk lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan itu yang kemudian kita kenal sebagai lapisan benih, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan itu yang kemudian menebal, melipat, menipis untuk menghasilkan embrio yang sempurna. Jadi hasil pengamatan dari Wolf tidak menemukan adanya si homunculus itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan teori preformasi semakin tidak bisa dipertahankan. Jadi inti dari teori epigenesis ini adalah bahwa telur yang telah dibuah itu hanya mengandung bahan-bahan dasar pembentuk embrio saja. Meskipun demikian, proses pembentukan embrio itu belum terlalu dipahami pada saat itu. Nah, teori yang lain adalah teori rekapitulasi. Teori rekapitulasi ini diajukan oleh Ernest Hendrik Philipp Haeckel. Sebenarnya teori rekapitulasi ini merupakan penyempurnaan dari teori yang dikemukakan oleh seniornya, yaitu Fritz Müller, yang sebelumnya mengamati proses perkembangan krustasea. Nah, teori rekapitulasi Haeckel ini isinya adalah bahwa perkembangan embrio itu merupakan ulangan dari proses evolusi yang dialami oleh nenek moyang mereka di zaman purba. Intinya adalah bahwa ontogeni atau perkembangan embrio itu merekapitulasi filogeni. Filogeni itu adalah proses evolusi. Jadi ontogeni itu merupakan ulangan filogeni yang dipersingkat. Jadi dari rekapitulasi Haeckel ini biasa disebut dengan hukum biogenesis atau embryological parallelism. Kalau Anda amati gambar ini adalah proses embryogenesis dari berbagai jenis spesies, mulai dari ikan
salamander sampai dengan manusia, itu ada tahapan di mana perkembangan embrio ini kurang lebih sama bentuknya. Nanti kemudian pada ujungnya baru kemudian berbeda struktur dan bentuknya. Jadi itu kurang lebih inti dari teori rekapitulasi dari Ernest Haeckel ini. Nah, teori yang lain adalah teori plasma germinal. Dari plasma germinal ini disampaikan oleh August Weismann. Isinya adalah bahwa informasi-informasi genetik yang dapat diwariskan itu disampaikan atau ditransmisikan hanya melalui sel-sel germinal yang ada di dalam gonad. Jadi hanya sel germinal yang ada di dalam gonad itu yang berperan untuk meneruskan atau mewariskan informasi genetik ke generasi berikutnya, bukan oleh sel-sel somatik. Nah, di dalam sperma dan telur terdapat kromosom. Kromosom pada sel telur dan kromosom pada sel sperma, keduanya memiliki kontribusi yang equal, kontribusi yang sama dalam proses pembentukan organisme baru, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, nanti kemudian teori germ plasma ini meyakini bahwa pada embrio yang sedang berkembang terdapat determinan yang menentukan nasib sel itu akan menjadi apa. Nah, determinan ini pada proses perkembangan embrio itu memasuki sel yang berbeda-beda. Jadi nanti determinan itu masuk pada sel-sel yang berbeda. Jadi nanti ada determinan yang berfungsi untuk menentukan supaya sel itu membentuk sel darah misalnya, maka dia akan menerima determinan darah saja. Kemudian ada sel yang ditakdirkan untuk membentuk sel otot, dia hanya akan menerima determinan sel otot saja. Jadi distribusi determinan yang menentukan nasib sel itu tidak seragam. Nah, khusus untuk sel germinal, seluruh determinan yang ada di dalam embrio itu dia miliki. Oleh karena itu kemudian sel germinal ini kemudian yang memiliki fungsi untuk meneruskan informasi genetik itu pada generasi berikutnya. Jadi kalau mau digambarkan, kalau Anda adalah sel germinal, kemudian dia membelah, maka hasil belahannya supaya menjadi sel germinal lagi, maka seluruh determinan yang ada di sini harus berada pada sel anakannya. Kalau ada hasil belahan sel yang hanya memiliki determinan otot saja, maka dia hanya akan menjadi sel otot saja. Sementara sel yang ditakdirkan untuk menjadi saraf hanya menerima determinan saraf saja. Itu menurut August Weismann dalam teori plasma germinalnya.